Fir'aun, sosok penguasa Mesir kuno, merupakan salah satu sosok penting dalam narasi agama-agama besar dunia, termasuk Islam, Yahudi, dan Kristen. Fir'aun seringkali dipandang sebagai simbol kejahatan dan kesombongan dalam narasi agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam ketiga tradisi ini, ia dikenal sebagai penguasa yang mengaku sebagai Tuhan dan menolak seruan Nabi Musa. Fir'aun dikenal sebagai penguasa zalim dan karenanya dianggap sebagai manusia terkutuk. Dalam Al-Quran, Fir'aun adalah tokoh yang menentang keras Nabi Musa. Ia menolak ajakan Musa untuk menyembah Allah dan malah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kisah ini diceritakan dalam berbagai ayat, di mana Fir'aun berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Selain itu Fir'aun juga menolak membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Namun, mari kita ulas sosok Fir'aun dari sudut pandang yang berbeda, sebagai seseorang yang mungkin telah mencapai suatu bentuk pencerahan spiritual. Mengapa Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan? Jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, mungkin kita bisa memahami bahwa klaim ini bukan semata-mata kesombongan, tetapi merupakan pencarian spiritual yang mendalam. Dalam tradisi Mesir kuno, para Fir'aun seringkali dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Mereka dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa. Dalam konteks ini, pernyataan Fir'aun sebagai Tuhan bisa dimaknai sebagai simbolisasi peranannya sebagai penguasa yang menyatukan dunia manusia dan ilahi. Fir'aun mungkin telah mencapai pencerahan spiritual, di mana ia melihat dirinya sebagai manifestasi dari kekuatan ilahi. Dalam beberapa tradisi mistisisme, pencerahan adalah kondisi di mana seseorang menyadari kesatuan dirinya dengan alam semesta dan sumber ilahi. Klaim Fir'aun sebagai Tuhan bisa dipahami sebagai ekspresi dari pencerahan tersebut. Sebagai seorang penguasa besar, Fir'aun tentunya tidak hanya ahli dalam politik dan militer, tetapi juga dalam berbagai ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Mesir kuno adalah pusat peradaban yang kaya akan pengetahuan mistis dan ajaran esoterik. Fir'aun, sebagai pemimpin tertinggi, kemungkinan besar mendalami ajaran-ajaran ini, termasuk konsep mistisisme yang mengajarkan tentang kesatuan segala keberadaan dengan Tuhan. Dari perspektif ini, klaim ketuhanan Fir'aun bisa dilihat sebagai manifestasi dari pemahaman mendalam tentang hakikat diri manusia yang sebenarnya merupakan bagian dari Tuhan. Fir'aun memiliki akses tak terbatas ke perpustakaan kerajaan yang menyimpan teks-teks kuno tentang ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat. Ini termasuk ajaran-ajaran mistis yang mengajarkan tentang asal-usul alam semesta, sifat manusia, dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Selain pendidikan formal, Fir'aun juga menerima pendidikan spiritual dari para pendeta dan ahli mistis kerajaan. Ajaran-ajaran ini menekankan pada kesatuan antara manusia dan alam semesta, serta pemahaman bahwa semua yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari kekuatan ilahi yang sama. Dalam banyak tradisi mistis, terdapat konsep bahwa setiap individu adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, yaitu Tuhan. Manusia dianggap memiliki percikan ilahi dalam dirinya, dan pencerahan sejati datang dari pengenalan akan kesatuan ini. Fir'aun, sebagai seorang pemimpin kerajaan Mesir yang makmur, mungkin telah mencapai pemahaman ini. Fir'aun menyadari bahwa hakikat dirinya sebenarnya adalah bagian dari Tuhan. Ini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya adalah manifestasi dari kehendak ilahi. Klaim Fir'aun sebagai Tuhan bisa dilihat sebagai ekspresi dari kesadaran ini, di mana ia melihat dirinya bukan sebagai dewa dalam pengertian politeistik, tetapi sebagai perwujudan dari satu kekuatan ilahi yang sama. Fir'aun mungkin menganggap dirinya sebagai Tuhan, karena ia telah mencapai pencerahan yang mendalam tentang kesatuan dengan Tuhan. Dalam ajaran mistis, pengakuan terhadap ketuhanan diri bukanlah bentuk kesombongan, tetapi realisasi spiritual bahwa diri adalah bagian dari totalitas ilahi. Narasi agama Abrahamik mungkin salah mengartikan klaim Fir'aun sebagai bentuk kesombongan dan kezaliman. Dalam pandangan ini, klaim ketuhanan Fir'aun dianggap sebagai penolakan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Namun, dari perspektif mistis, klaim tersebut sebenarnya adalah pengakuan atas kesatuan diri dengan Tuhan. Agama-agama Abrahamik menekankan konsep monoteisme yang ketat, di mana Tuhan adalah entitas yang sepenuhnya terpisah dan transenden. Sebaliknya, dalam tradisi mistis dan esoterik Mesir, Tuhan adalah hakikat dari keberadaan itu sendiri. Bisa dikatakan segala keberadaan adalah Tuhan. Mulai dari makhluk hidup, ruang, waktu, matahari yang bersinar, bunga yang mekar, angin yang berhembus, hukum fisika, dan rumus matematika, semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Perbedaan perspektif antara agama Abrahamik dan mistisisme dapat menyebabkan misinterpretasi tentang klaim ketuhanan Firaun. Dengan memahami latar belakang spiritual dan mistis ini, kita dapat melihat Firaun bukan hanya sebagai tokoh antagonis dalam kisah-kisah agama Abrahamik, tetapi sebagai seorang individu yang memiliki pandangan mendalam tentang hakikat eksistensi dan kesatuan dengan yang ilahi. Dalam narasi agama-agama Abrahamik, Nabi Musa adalah figur utama yang menentang klaim Firaun sebagai Tuhan. Namun, jika kita melihat dari perspektif kesatuan manusia dan Tuhan yang dipahami oleh Firaun, dapat dikatakan bahwa Nabi Musa mungkin masih awam dan belum memahami konsep ini. Ironinya, sebenarnya dalam Alkitab, Tuhan sudah menyatakan hakikat dirinya kepada Musa. Saat Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapa engkau?" Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku." Jawaban ini sebenarnya adalah pernyataan Tuhan bahwa dirinya adalah Aku. Aku di sini bermakna sebagai aku atau diri dari setiap keberadaan di alam semesta. Termasuk aku dari Firaun. Tuhan adalah segala aku yang ada. Atau setiap hal di alam semesta. Jadi bisa dikatakan, Firaun lebih memahami pernyataan Tuhan ini daripada Nabi Musa. Pernyataan, "Aku adalah Aku," dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan atas kesatuan seluruh keberadaan dalam Tuhan. Dengan kata lain, segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Jika kita memandang klaim Firaun sebagai Tuhan dari sudut pandang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Firaun memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat ilahi yang terungkap dalam jawaban Tuhan kepada Musa. Dalam klaimnya sebagai Tuhan, Firaun menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah bagian dari Tuhan, termasuk dirinya sendiri. Walaupun sebagai nabi, Musa belum tentu memahami hakikat kebenaran. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, tentang perjalanan Musa berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanan bersama Khidir, Musa terus mempertanyakan tindakan Khidir, yang dianggapnya bertentangan dengan akal sehat dan norma moral. Padahal, Khidir sebagai orang yang lebih tercerahkan, memiliki pemahaman sendiri terhadap tindakannya, yang tidak dipahami Musa. Seperti halnya klaim ketuhanan Firaun, yang dianggap Musa tidak masuk akal, dan merupakan kezaliman. Kisah perjalanan Musa dengan Khidir, dan penolakan Musa terhadap klaim ketuhanan Firaun, menunjukkan bahwa seorang nabi pun dapat memiliki keterbatasan pemahaman. Ketika kita melihat Firaun di luar kacamata dogma agama Abrahamik, kita menemukan gambaran yang berbeda dari sosok ini. Firaun adalah pemimpin dari salah satu peradaban terbesar dan paling makmur dalam sejarah manusia. Mesir kuno, di bawah kepemimpinannya, mencapai kejayaan dalam berbagai bidang seperti arsitektur, seni, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Dengan sudut pandang ini, Firaun bisa dianggap sebagai penguasa hebat yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Mesir kuno dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia kuno. Sungai Nil memberikan dasar bagi pertanian yang sangat produktif. Padi, gandum, dan berbagai tanaman lain tumbuh subur, memastikan ketahanan pangan bagi penduduk Mesir. Firaun, sebagai pemimpin, mengelola sumber daya ini dengan cermat untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Di bawah pemerintahan para Firaun, Mesir kuno menghasilkan beberapa karya arsitektur paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Piramida Giza, Sphinx, dan kuil-kuil megah seperti Karnak dan Luxor adalah bukti kehebatan arsitektur dan teknik Mesir kuno.
Pembangunan monumen-monumen ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam organisasi, manajemen sumber daya, dan teknik konstruksi yang canggih. Mesir kuno adalah pusat inovasi dan pengetahuan. Ilmuwan dan ahli matematika Mesir membuat berbagai kemajuan dalam bidang astronomi, kedokteran, dan teknik. Mereka menciptakan kalender yang akurat, memahami proses penyembuhan luka, dan mengembangkan metode pengawetan jenazah yang rumit melalui proses mumifikasi. Bahkan para filsuf Yunani yang dikenal sebagai tumpuan peradaban modern, banyak dari mereka yang berguru dan menimba ilmu di Mesir. Semua ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi di bawah kepemimpinan Fir'aun. Fir'aun tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan kemajuan teknologi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial rakyatnya. Kebijakan yang adil dan perhatian terhadap kebutuhan rakyat membantu menciptakan masyarakat yang stabil dan makmur. Proyek-proyek irigasi besar-besaran memastikan bahwa lahan pertanian tetap subur, sementara distribusi hasil panen yang adil memastikan bahwa tidak ada rakyat yang kelaparan. Melihat Fir'aun di luar kacamata dogma agama Abrahamik, memberikan perspektif yang berbeda tentang sosok ini. Sebagai penguasa Mesir kuno, Fir'aun berhasil menciptakan sebuah kerajaan yang makmur, stabil, dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Fir'aun, dalam konteks ini, adalah pemimpin hebat yang memainkan peran penting dalam membentuk peradaban yang maju dan sejahtera. Dalam narasi agama-agama Abrahamik, Fir'aun dipandang sebagai simbol kesombongan dan ketidaktaatan terhadap Tuhan. Namun, dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa menginterpretasikan bahwa klaim ketuhanannya adalah bagian dari pencarian spiritual dan pencerahan. Dalam kisah tradisional, Nabi Musa menentang klaim Fir'aun sebagai Tuhan dan menyerukan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam narasi agama, Fir'aun seringkali dianggap memperbudak Bani Israel dengan kejam. Namun, ketika kita mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya Mesir kuno, gambaran ini mungkin tidak sepenuhnya akurat. Bani Israel memang warga kelas 2 di tanah Mesir, dan bekerja untuk Fir'aun di sana, namun tidak sepenuhnya teraniaya atau dijadikan sebagai budak. Meskipun Bani Israel mungkin bekerja dalam kondisi yang sulit dan mungkin di bawah pengawasan ketat, tidak semua dari mereka dianggap sebagai budak. Sebagian besar dari mereka mungkin berstatus sebagai pekerja lepas yang bekerja untuk Fir'aun atau untuk proyek-proyek pemerintah. Bani Israel memiliki pemukiman mereka sendiri di Mesir, dan dapat mempertahankan gaya hidup dan kepercayaan agama mereka sendiri. Mereka memiliki kebebasan dalam mengatur kehidupan mereka sehari-hari dan memelihara identitas budaya mereka. Mesir kuno dikenal sebagai peradaban yang maju dan makmur pada masanya. Kondisi ekonomi yang stabil dan infrastruktur yang berkembang, memastikan Bani Israel hidup nyaman untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Seperti makanan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Bahkan ada orang Bani Israel di masa itu yang terkenal kaya raya, yang bernama Korun. Yang bahkan namanya diabadikan dalam istilah harta karun. Jika Bani Israel memang diperbudak, tidak mungkin ada sosok kaya raya seperti Korun. Kesejahteraan Bani Israel di Mesir, didukung dengan keengganan Bani Israel meninggalkan tanah Mesir, saat Musa mengajak mereka hijrah ke tanah perjanjian. Ini karena mereka sudah merasa nyaman di Mesir, di bawah kepemimpinan Fir'aun. Walaupun mereka akhirnya menuruti Musa, karena iming-iming kesejahteraan yang lebih besar di tanah perjanjian. Walaupun pada faktanya, mereka hidup terlantung-lantung di gurun pasir selama 40 tahun, setelah keluar dari Mesir. Dari uraian ini, mengindikasikan bahwa gambaran Fir'aun dalam narasi agama, mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan sejarahnya. Sebagai pemimpin Mesir kuno, Fir'aun mungkin tidaklah seburuk yang digambarkan. Tidak semua tindakannya harus dilihat dalam konteks kezaliman atau kekejaman. Ini menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang sosok sejarah seperti Fir'aun.
Ini menunjukkan bahwa perannya tidak hanya terbatas pada kekuasaan dan dominasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ini mencerminkan bahwa ada sisi-sisi positif dari kepemimpinan Fir'aun yang seringkali tidak disorot dalam narasi agama.